Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bergabung kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai mempelajari materi ini, terlebih dahulu kita baca doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran kita adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pada bab ini kita akan mempelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Tahukah kalian apa makna iman kepada malaikat? Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Sedangkan kata malaikat adalah jamak dari kata malakun yang artinya utusan. Atau dengan kata lain, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki sifat-sifat dan tugas-tugas tertentu. Kira-kira ada yang tahu siapa itu malaikat? Nah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan dari nur ataupun cahaya. Dan kira-kira teman-teman ada yang udah pernah melihat malaikat? Wah, pasti belum ada yang pernah melihat. Kenapa? Nah, karena malaikat itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib. Gaib itu apa ya Ustazah? Nah, gaib itu adalah tidak dapat dilihat oleh panca indera ataupun mata kita. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dan tidak pernah membantah. Kemudian, malaikat tidak punya bapak dan tidak punya ibu, apalagi punya anak. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, bahkan tidak pernah merasakan lelah, teman-teman. Walaupun begitu, malaikat punya akal, tetapi tidak punya nafsu, dan malaikat itu sangat khusyuk menjalankan perintah Allah dan selalu bertasbih siang dan malam. Malaikat ini teman-teman tugasnya adalah mengawasi perbuatan kita manusia, dan kita tidak akan pernah lolos dari catatan-catatan ataupun dari pantauan malaikat setiap hari. Teman-teman, iman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Adapun makna beriman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada, teman-teman. Nah, beriman kepada malaikat ini juga menjadikan kita lebih disiplin dan taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ada sifat-sifat khusus dari malaikat.
Yang pertama yaitu tidak memiliki nafsu dan selalu patuh kepada Allah. Jadi malaikat itu adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah membantah perintah Allah, selalu patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua, malaikat itu tidak mati kecuali atas izin Allah. Jadi malaikat itu tidak seperti makhluk yang lainnya ya, akan mati, akan menemui ajal ya. Nah, malaikat itu tidak mati kecuali atas izin Allah, yaitu nanti di hari kiamat. Nah, ketiga, malaikat ini diciptakan dari cahaya atau nur. Yang keempat, malaikat ini tidak memerlukan makan dan minum. Jadi tidak seperti manusia yang memerlukan makan dan minum ya. Malaikat itu tidak memerlukannya. Yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Ada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, ada malaikat Mikail yang menyampaikan rezeki dan sebagainya ya. Yang keenam, malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan ya. Jadi mereka itu tidak memiliki jenis kelamin sehingga memang tidak akan menikah ya. Nah, yang ketujuh ini ya. Jadi malaikat itu tidak menikah, tidak beranak dan sebagainya. Jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tidak ada manusia yang tahu pasti jumlahnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita yakini keberadaannya. Mereka memiliki tugas masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-10 malaikat itu adalah yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail. Tugasnya adalah mengatur rezeki semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Termasuk dia juga mengatur angin, hujan, dan mengatur kesuburan tanaman. Selanjutnya, malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugas meniup trompet sangkakala. Teman-teman pernah dengar kan? Nah, ketika datangnya hari kiamat dan saat manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil ini meniup trompet sangkakalanya. Selanjutnya adalah malaikat Izrail. Pasti teman-teman semua sudah tahu apa tugas malaikat Izrail? Ya, benar banget. Tugasnya adalah mencabut nyawa bagi semua makhluk hidup. Nah, termasuk kita manusia. Nah, teman-teman, ternyata malaikat Izrail ini setiap hari, dalam sehari bisa sampai 70 kali menghampiri kita, teman-teman, untuk mencabut nyawa kita. Tapi kembali lagi, ketika Allah katakan kun fayakun terjadi, maka malaikat Izrail mencabut nyawa kita. Tapi kalau Allah berkata tidak, nah malaikat Izrail pun tidak mencabut nyawa kita. Selanjutnya adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Apa tugasnya, teman-teman? Nah, malaikat Mungkar dan Nakir ini tugasnya adalah menanyakan di alam kubur. Apa yang ditanya? Nah, amal perbuatan kita semasa hidup. Nah, pernah dengar kan ketika manusia dikubur, pertama kali ada malaikat yang akan menanyakan amal perbuatannya, yaitu itulah dia malaikat Mungkar dan Nakir. Selanjutnya adalah malaikat Raqib. Apa tugasnya? Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi perbuatan amal baik teman-teman itu dicatat oleh malaikat Raqib. Nah, jadi ketika teman-teman berbuat baik, malaikat Raqib pun mencatat. Kemudian malaikat Atid. Nah, sebaliknya nih teman-teman, malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Nah, perbuatan yang buruk yang kita lakukan dicatat oleh malaikat Atid. Kemudian ada malaikat Malik.
Nah, malaikat Malik ini dia bertugas menjaga pintu neraka. Wah, naudzubillah min zalik ya teman-teman. Nah, malaikat Malik ini dia punya watak yang keras, kejam, dan menakutkan. Nah, karena dia menjaga pintu neraka. Karena apa isi neraka? Nah, isi neraka adalah tempat orang-orang yang disiksa. Disiksa karena apa? Karena perbuatan buruknya selama di dunia. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Ya. Nah, dia wataknya kebalikan dari malaikat Malik. Nah, kalau malaikat Ridwan mempunyai watak yang lembut, ramah, dan menyenangkan. Karena surga adalah tempatnya orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal baik selama di dunia. Adapun penerapan iman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama teman-teman, kita merasa diawasi oleh malaikat. Nah, jadi ketika kita ingin berbuat sesuatu, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, kita mengingat kembali ada malaikat loh yang lihat kita. Nah, ada CCTV-nya ya kan. Nah, malaikatlah CCTV-nya. Malaikat yang akan mencatat apakah kita akan berbuat baik, apa berbuat buruk, seperti itu. Kemudian kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita yakin semakin kita bersyukur, Allah sudah beri malaikat yang mengatur rezeki kita. Jadi kita tidak perlu takut apakah kita akan mendapat rezeki atau tidak. Kuncinya adalah bersyukur, karena ketika kita bersyukur, Allah akan tambah rezeki untuk kita. Kemudian kita menjadi rajin beribadah. Kenapa? Karena malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Ya, malaikat Israel. Kapan saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan mencabut nyawa kita. Otomatis kita harus bersiap-siap membekali diri kita dengan amal kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah berbuat kebaikan. Kita selalu berbuat kebaikan karena kebaikan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, setelah itu nanti di alam kubur akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan perilaku terpuji. Contoh perilaku terpuji sesuai keimanan kepada malaikat diantaranya yang pertama, gemar bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk. Keberadaan malaikat tersebut dapat mendorong seseorang bersedekah. Sedekah dapat menambah catatan kebaikan kelak di akhirat. Penerapan yang kedua yaitu berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Orang beriman kepada malaikat akan berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Sebelum berkata dan bertindak, ia berpikir terlebih dahulu. Ia akan berkata baik kepada orang lain. Ia juga gemar beramal soleh. Ia akan berusaha meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dan penerapan yang terakhir yaitu gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Itulah diantara penerapan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.